Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tadi merupakan sedikit cuplikan tentang Provinsi Lampung, Ibu Kota Bandar Lampung. Di sini perkenalkan, nama saya Marta Jakaria dengan nomor induk mahasiswa 311420070. Mahasiswa aktif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis kebudayaan, hal unik, hal menarik, serta hal tabu atau mitos yang berada di Provinsi Lampung, Ibu Kota Bandar Lampung. Mari kita simak videonya teman-teman. Lampung adalah sebuah provinsi di bagian ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 2 kota, yaitu Bandar Lampung dan Metro, serta 13 kabupaten. Posisi Provinsi Lampung secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Jumlah satuan pemerintahan yaitu 13 kabupaten, 2 kota, 228 kecamatan, 205 kelurahan, 2.449 desa. Luas total dari Provinsi Lampung yaitu 33.553,55 km bujur sangkar. Populasi total mencapai 9.848 dan kepadatan 268 per kilometer bujur sangkar. Demografi agama yang menganut agama Islam 95%, Kristen 2,42%, Protestan 1,51%, Katolik 0,91%, Hindu 1,49%, Buddha 0,32%, Konghucu 0,01%, lainnya 0,01%, tidak diketahui 0,27%. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni. Bandar udara utama yakni Raden Intan II terletak 28 km dari ibu kota provinsi, serta stasiun Tanjung Karang di pusat ibu kota. Di Provinsi Lampung terdapat 2 suku, yaitu suku Lampung Pesisir atau Saibatin. Sesuai dengan namanya, masyarakat suku Lampung Pesisir tinggal di sepanjang pesisir Lampung. Diyakini, masyarakat suku pesisir ini menjadi cikal bakal dari suku Lampung di Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya kerajaan Skala Berak yang merupakan kerajaan tertua di Lampung dan bermukim di Lampung Barat. Sampai saat ini, kerajaan Skala Berak masih berdiri dengan memiliki 4 kepaksian, sub kerajaan yang tersebar di seluruh Lampung. Hiasan yang digunakan oleh masyarakat suku pesisir juga berbeda dengan yang dikenakan oleh masyarakat suku Pepadun. Mahkota perempuan atau sigar, Lampung Pesisir memiliki 7 lekuk dengan hiasan bunga pada bagian atas yang menandakan 7 sungai yang ada di Lampung. Ada juga yang mengatakan bahwa sigar masyarakat suku pesisir terpengaruh oleh budaya masyarakat
Pagaruyung, Sumatera Barat, ada juga siger yang terdiri dari tali yang menjuntai menutupi wajah. Siger ini digunakan oleh masyarakat suku pesisir Melinting di Lampung Timur. Pada acara-acara adat dan pernikahan, warna baju yang digunakan oleh masyarakat ini adalah warna merah. Yang kedua, suku Lampung Pepadun. Berbeda dengan masyarakat suku pesisir, masyarakat suku Lampung Pepadun tinggal di daerah tengah atau daratan. Masyarakat dengan suku ini terkonsentrasi di wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat suku Pepadun adalah sistem patrilineal. Untuk adat istiadat dalam masyarakat suku Pepadun tidak serumit masyarakat suku pesisir. Masyarakat dengan suku ini dapat mendapatkan gelar adat meskipun hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa. Untuk mendapatkan gelar adat tersebut, harus dilaksanakan upacara adat cakak Pepadun. Hal yang sama juga dilaksanakan untuk masyarakat di luar suku Pepadun yang akan menikah dengan masyarakat adat Lampung Pepadun. Sebelum melangsungkan pernikahan antar suku, terlebih dahulu dilaksanakan upacara begawi atau meminta gelar adat. Hiasan yang digunakan oleh masyarakat suku Pepadun juga berbeda. Siger yang digunakan oleh perempuan suku Pepadun berjumlah 9 lekuk yang bermakna 9 marga yang membentuk Abung Siwo Megou. Baju yang dikenakan oleh masyarakat ini pada upacara adat atau pernikahan juga didominasi dengan warna putih. Kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung terdapat 5. Yang pertama, Gawi. Tradisi Gawi atau begawi dilaksanakan untuk ritual kehidupan, di antaranya kelahiran anak, menjelang dan saat pernikahan, sehingga pemberian gelar adat begawi cakak Pepadun. Yang kedua, Jujor. Jujor termasuk ritual adat pernikahan di Lampung. Muli atau gadis akan diambil oleh Mekhanai atau pria bujang untuk dijadikan sebagai istri. Sang Mekhanai dan keluarganya harus membayar bandi atau mahar kepada wali sang muli. Muli juga memiliki permintaan yang disebut keluan yang menjadi haknya dan harus dipenuhi Mekhanai. Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk pelaksanaannya, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Cara sembunyi atau sambabangan yaitu ketika pria melarikan si gadis ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, si pria, kepala adat akan melaporkannya kepada keluarga si gadis bahwa anak mereka hilang karena bertujuan untuk dipersunting. Sedangkan secara takahak atau terang-terangan, yaitu si pria langsung mendatangi kediaman si gadis dan melamarnya. Ada pula keharusan untuk membawa 24 macam kue adat kepada keluarga si gadis. Mahar harus dibayarkan kepada kepala adat pihak si gadis secara kontan. Yang ketiga, Ngumbai Lawok. Upacara adat yang satu ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur para nelayan akan melimpahnya hasil laut. Selain itu, mereka juga memohon keselamatan dan perlindungan dari Sang Pencipta saat mereka berlayar. Cara pelaksanaannya dengan menghanyutkan kepala kerbau yang telah disembelih ke laut sebagai simbol pengorbanan. Ritual ini unik, mampu menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke Lampung. Yang keempat, Balimau. Tradisi ini sebenarnya dikatakan berasal dari Minangkabau, namun dilakukan oleh masyarakat di Lampung. Jelang Ramadan,
Masyarakat akan melakukan ritual balimau atau mandi dengan jeruk nipis. Selain jeruk nipis, bahan-bahan lain seperti bunga kenanga dan daun pandan dan akar gembelu juga ditambahkan. Bagi masyarakat lokal, ritual ini menjadi wujud pembersihan jiwa dan raga sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang kelima, Tayuhan. Perayaan adat yang satu ini diadakan oleh keluarga besar dalam rangka pernikahan, khitan, pembangunan rumah, maupun perayaan kesuksesan panen. Peralatan yang dibutuhkan saat tayuhan ini diantaranya seperti tandang bulung, kecambai, nyanyi buak, begulai, nyekalai, siwok, dan kambak bebuka. Penggunaan alat-alat ini akan disesuaikan dengan gelar adat. Selain itu, pihak kerabat juga memberikan bantuan seperti berbagai bahan makanan mentah atau makanan yang sudah siap saji. Nah, berikutnya bahasa. Bahasa Lampung merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia dari cabang Melayu Polinesia. Walaupun posisi tepatnya dalam Melayu Polinesia sulit ditentukan, kontak bahasa selama berabad-abad telah menguburkan batas antara bahasa Lampung dan bahasa Melayu. Sehingga keduanya sempat digolongkan ke dalam subkelompok yang sama dalam kajian-kajian lama. Seperti misalnya dalam klasifikasi linguis Isidore Dien pada 1965 yang menempatkan bahasa Lampung ke dalam Malayic Hessian. Bersama bahasa-bahasa Malayan mencakup bahasa Melayu, Minangkabau, dan Kerinci, Aceh, dan Madura. Selanjutnya tarian. Tarian khas Lampung ada 5. Yang pertama, tarian bedana. Merupakan tarian adat Lampung yang identik akan ajaran syariat Islam. Tarian ini juga menggambarkan keramahan dan keterbukaan masyarakat Lampung. Menurut sejarah, tarian bedana berkaitan erat dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya diperagakan oleh kaum pria dan hanya dapat ditonton oleh keluarga yang khatam Al-Quran. Kedua, tari cangget. Merupakan salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang diperagakan oleh para anak muda setempat. Pada tahun 1942, tarian ini sering diperagakan ketika terdapat acara yang berkaitan dengan gawai adat. Pada saat pementasan tari berlangsung, terdapat alat musik tradisional mengiringi, berupa 1 bende, 2 gong, 1 gendang, 8 hingga 12 lunik, canang, dan 2 pepetuk. Mayoritas masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas provinsinya. Ketiga, tari sembah atau tari penyambutan. Merupakan salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang dipertunjukkan oleh masyarakat untuk acara penyambutan dan penghormatan tamu undangan. Saat tampil, biasanya peraga tari akan menampilkan ekspresi rasa gembira sebagai simbol senang dalam menyambut tamu. Selain dijadikan untuk sebagai penyambut tamu, tari sembah juga sering ditampilkan dalam upacara selamat maras tahun dan juga resepsi pernikahan. Pakaian yang dikenakan dalam tarian ini seperti sigar dan tanggai yang merupakan busana khas dari daerah Lampung. Keempat, tari sige. Merupakan hasil dari pengembangan dari tari sembah khas Lampung, di mana gerakannya diserap dari beberapa campuran tari tradisional Lampung. Sehingga banyak kebudayaan khususnya tarian yang dimiliki oleh Provinsi Lampung dapat diperkenalkan melalui tarian ini. Selain itu, tarian ini juga diperagakan dalam profesi acara ritual penyambutan resepsi pernikahan, karena tari ini mengisahkan rasa gembira. Para penari akan menggunakan busana asli dari penari sembah, yaitu baju kurung, sesapur, berwarna putih, atau bisa juga memakai baju yang tak memiliki rangkai di bagian sisi. Namun pada sisi bawah terdapat hiasan berbentuk koin berwarna emas atau perak dan digantungi berangkai. Yang kelima, tari sekura atau tarian topeng atau bahasa lokalnya tari tuping. Merupakan tarian dari Lampung digelar pada acara
pesta adat Sakura yang dilakukan setiap awal bulan Syawal. Tarian ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur, sukacita, dan introspeksi pada sikap dan tingkah laku yang telah diperbuat. Dari segi penokohan, tarian ini terbagi atas beberapa karakter, seperti karakter Sakura anak, Sakura tuha, Sakura ksatria, Sakura cacat, Sakura raksasa, dan Sakura juga bintang. Oke, selanjutnya makanan khas Lampung. Di antaranya sekubal. Hidangan khas Lampung ini biasanya muncul pada saat bulan Ramadan dan Lebaran. Sekubal atau segubal ini mirip dengan lontong nasi yang dibungkus dan dengan daun atau lemang khas Sumatera Barat. Hanya saja keduanya memiliki proses memasak yang berbeda. Sekubal cocok disantap dengan tapai, ketan, atau lauk rendang. Yang kedua, bekasam. Bekasam adalah salah satu hidangan khas Lampung yang hampir jarang ditemui. Makanan khas Lampung ini merupakan hasil fermentasi ikan air tawar yang dicampur dengan nasi dan diberi bumbu garam. Ketiga, gagodoh. Hidangan ini terbuat dari tepung terigu, garam, kapur sirih, dan air. Sebagai isiannya menggunakan pisang dan cempedak. Cocok untuk cemilan goreng di sore hari. Keempat, bejak enjak. Bejak enjak adalah jajanan pasar khas Lampung yang terbuat dari beras ketan, pisang raja yang tua, santan, dan gula. Cita rasa dari bejak enjak ini manis dan gurih. Makanan ini sekilas mirip lemper atau wajik. Kelima, gulai taboh. Gulai taboh merupakan makanan khas Lampung. Selanjutnya yang wajib kamu nikmati. Kata taboh berarti santan, berarti gula taboh. Adalah gula santan yang nantinya ditambahkan dengan hasil laut dan sayur. Keenam, gabing. Gabing adalah batang kelapa muda yang dimasak dengan kuah, santan, dan sayuran. Makanan khas Lampung ini memiliki rasa manis sekaligus asin dari batang kelapa muda. Ketujuh, kue engkak. Selanjutnya ada kue tradisional khas Lampung yang mirip dengan kue lapis legit. Selain di Lampung, kue ini juga populer di Palembang. Yang terakhir, pisro. Satu lagi makanan khas Lampung yang mengolah ikan yaitu pisro. Pisro merupakan kuliner olahan ikan khas Lampung yang dituang sambal bercita rasa pedas, asam, manis, dan segar. Berikut keunikan dan keistimewaan Provinsi Lampung. 1. Little Indonesia. Pada era kolonial, Belanda mengadakan program transmigrasi. Implementasinya memindahkan banyak suku seperti Jawa dan Sunda ke Provinsi Lampung. Bahkan saat kemerdekaan dan beberapa dekade lalu, program transmigrasi tetap digulirkan. Menariknya, penduduk pendatangnya jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk asli Lampung. Oleh karena itu, provinsi berjuluki Sai Bumi Ruah, Jurai tersebut sering disebut-sebut sebagai Little Indonesia karena terdapat berbagai suku dari Indonesia. Maka tak heran bila Lampung merupakan salah satu provinsi cocok untuk dikunjungi bila kamu ingin mengenal banyak orang dari daerah berbeda-beda. Kedua, gerbang utama Pulau Sumatera. Keberadaan pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan membuat provinsi ini acap kali disebut sebagai titik gerbang Pulau Sumatera. Pasalnya, melalui pelabuhan ini dua kepulauan yaitu Jawa dan Sumatera bisa saling terhubung via jalur penyeberangan kapal laut. Maka tak heran bila mayoritas masyarakat memiliki tujuan ke dua pulau akan mempertimbangkan memilih sarana transportasi laut. Itu lantaran di kapal mereka terdapat momen sekaligus memandang indahnya laut biru. 3. Manusia tertinggi ada di Lampung. Manusia Indonesia memiliki rata tinggi 175 cm. Oleh karena itulah, bila seseorang memiliki ketinggian lebih dari 200 cm atau 2 meter, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu orang tertinggi di Indonesia. Bagi kami belum mengetahui keberadaan manusia tertinggi tersebut.
Lampung terdata pernah memiliki warga dengan catatan itu loh. Ia adalah almarhum Suparwono dengan tinggi 242 cm atau mencapai 2,42 meter. Keempat, penghasil kopi Robusta. Menyebut kata kopi, serasa selintas langsung terpikir Lampung. Ya, tak heran mengingat provinsi ini merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di tanah air. Selain pisang, kopi adalah salah satu komoditas utama masyarakat Lampung. Berbagai jenis kopi dihasilkan di daerah ini dan cukup dikenal hingga mendunia. Salah satu jenis kopi Lampung sudah terkenal dan mendunia adalah kopi jenis Robusta. Perlu juga kamu ketahui, ada para penggemar kopi dari berbagai belahan dunia datang ke Lampung sekedar menikmati kopi khas sekaligus menyimbangi lokasi perkebunan kopi di Lampung. Dan yang kelima, penghasil keripik pisang. Pisang merupakan komoditas Lampung juga, turut menjadi andalan dan disukai oleh banyak orang. Produksi pisang di Lampung termasuk ke dalam produksi pisang terbesar ketiga di Indonesia bersama Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pusat Data dan Informasi Pertanian menyatakan, Lampung memasok 12,38% dari total produksi pisang di Indonesia. Selain itu, mayoritas pisang asal Lampung juga diolah menjadi makanan oleh-oleh khas seperti brownies, bolu pisang, pai pisang, dan keripik pisang dengan berbagai varian rasa telah dikemas seantero Indonesia. Yang terakhir, hal mitos yang ada di Lampung. Yang pertama, mitos Saibatin Lampung. Hubungan antara darah Krui dan sosok putih yang kita ketahui bernama Gajah Mada pada awal masuknya agama Islam. Pati Gajah Mada ingin menemui saudaranya yang berada di Padang, namun Pati Gajah Mada malah tersesat di Provinsi Lampung, tepatnya di daerah Krui. Sampai akhirnya Pati Gajah Mada meninggal dunia, jasadnya disemayamkan di Krui. Mitos yang berkembang di masyarakat, konon bila ada orang yang melompati ataupun meludahi di makam Gajah Mada tersebut, maka orang tersebut akan celaka atau meninggal dunia. Yang kedua, saat masyarakat Lampung mengadakan pesta dengan sanak keluarga, kemudian bertemu dengan orang yang tak memiliki siring atau garis di atas bibir. Orang tersebut tidak boleh menatap matanya tetapi harus menunduk dan memberikan hormat kepada yang tidak memiliki siring tersebut. Konon mitos yang berkembang di masyarakat adalah jika kita menatap mata orang yang tidak memiliki siring tersebut, maka kita dapat diajak ke bawah ke alamnya karena orang itu merupakan saudaranya yang sudah meninggal. Yang kedua, mitos pepadun Lampung. 1. Tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Itu dipercaya dapat mendatangkan celaka, padahal maksud dari sebenarnya adalah pada saat itu belum ada listrik dan menggunting kukunya menggunakan pisau dan dikhawatirkan dapat melukai tangan atau kaki. Kedua, tidak boleh menyapu di malam hari. Maksud dari mitos itu adalah sama halnya kita mendoakan ibu kita meninggal dunia. Ketiga, pada masyarakat Lampung, dalam melaksanakan perkawinan terdapat tradisi yang unik, yaitu kedua mempelai harus memegang kendi. Kemudian, kedua mempelai harus saling menyentuhkan kendi tersebut sampai benar-benar bertemu hingga air yang di dalam kendi tersebut tumpah ke dalam melalui lubang yang telah dibuat pas mengenai jempol kedua kaki mempelai tanpa kendinya pecah. Jika air tersebut tidak keluar, maka dipercaya bahwa keluarga tersebut tidak akan mempunyai keturunan sampai kapanpun. Namun bila air di dalam kendi tersebut bisa keluar dan airnya jatuh pas di jempol kaki kedua mempelai, maka keluarga tersebut akan mendapatkan keturunan. Keempat, kursi yang terdapat di dalam kamar pengantin dipercayai kursi tersebut adalah kursi kalamon atau nenek. Nenek itu dipercaya mengajari sex education kepada kedua mempelai. Kelima, saat perempuan hamil 9 bulan disarankan bila ingin pergi keluar rumah maka harus menggunakan pakaian hitam. Mitos ini dipercaya jika perempuan hamil tidak menggunakan pakaian serba hitam, maka perempuan tersebut akan tertimpa bencana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.